Kita sedang tinggi-tingginya ya, sudah kemeceret menegakkan khilafah. Kalau benar Anda menemukan satu sistem yang diajarkan secara persis oleh Al-Quran, Al-Hadis tentang khilafah, saya jadi pengikutnya, saya akan mengkampanyekannya. Tapi pasti itu tidak ada karena saya sudah berkeliling pesantren, berkeliling perguruan tinggi. Saya tanya mana sih dalilnya? Tidak ada. Kepemimpinan yang tidak menerapkan khilafah ini itu masuk 3 kategori: zalim, fasik, bahkan kafir gitu. Islam yang sudah dicanangkan secara baik mulai terganggu. Ada kelompok yang beranggapan seakan-akan umat Islam harus berada di negara yang berlabel Islam, negara yang disestempel Islam. Jadi keliru sekali ketika ada yang menyatakan anugerah terbesar bagi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Keliru. Justru anugerah terbesar ya bagi hidup kita, juga bangsa kita, negeri ini, Indonesia, adalah Islam. Yang mengatakan bahwa khilafah ini adalah ajaran Islam. Dari mana? Jangan kerdilkan Islam seolah-olah Islam itu mewariskan sistem politik yang penuh darah itu. Penuh dengan pembunuhan, penuh dengan penyelewengan, baik terhadap syariat maupun hakikat. Sebenarnya kalau Pak Joko itu paham tentang tanggung jawab ya, lebih baik segera mundur dia. Karena banyak urusan tidak bisa dia selesaikan. Sistem demokrasinya sudah dikuasai oleh oligarki. Ya, yang wajib itu menegakkan khilafah. Kalau Anda ya bosan dengan sistem dan rejim Jokowi hari ini, dia harus berjuang untuk khilafah. Memang ya kadrun di mana-mana, semakin dia menjadi kadrun kelihatan semakin bodoh. Cara berpikir kerdilnya kadrun-kadrun khilafah, sampah-sampah negara yang selama ini membuat kegaduhan. Dan kau salah satunya. Umat Islam sudah menjamin, kami yang punya wewenang, kami yang punya prosedur, kami yang punya keputusan. Betul? Betul. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa negara kita itu mau menjauhkan umat Islam dari agamanya? Berbangga dengan bendera Islam saja tidak boleh. Di mana letak kesalahan bendera ini? Ini kalimat mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Patokan dasar dalam perjuangan Islam itu substansinya, bukan simbol-simbolnya, bukan namanya, bukan benderanya. Saya ingin membela bendera Islam, membela kalimat la ilaha illallah. Apa kalian tidak bisa baca, buta apa? Coba baca lagi. Ini bendera tauhid. Aliwa Ar-Roya itu semuanya bendera Islam. Lah kok ustadz baru-baru saya rembes-rembes mengatakan ini bendera tauhid. Menolak bendera tauhid berarti menolak la ilaha illallah. Goblok karepmu. Sekarang saya mau tanya kepada kalian yang beragama Islam, apa salah bendera tauhid itu? Begini, bagaimana sistem pemerintahan kita, dasar negara kita itu harus diganti. Itu salah enggak? Salah kan? Salah enggak? Itulah radikalnya. Itu persoalannya. Jadi kalau kita mau bicara berpikir itu pakai nalar yang waras sedikit saja. Ini nggak perlu cerdas ini. Bendera itu sudah menjadi bendera Islam dan simbol perjuangan Rasulullah sejak Rasulullah dahulu diutus. Semenjak kapan ada bendera tauhid? Kalau itu bendera kaum muslimin, mestinya semenjak dulu bendera itu ada. Kok kalian begitu jahat sekali gitu terhadap bendera tauhid ini? Begitu merendahkan sekali kalian dengan bendera tauhid ini gitu. Apakah dia tidak dikaruniai oleh Allah akal untuk berpikir? Afala tatafakkarun, afala ta'qilun? Apa kalian tidak mikir? Saya menolak bendera la ilaha illallah tapi tidak anti la ilaha illallah. Walaupun saya tidak mau dengan bendera tauhid la ilaha illallah, kalau tahlilan tetap pakai la ilaha illallah. Nah itu, ini bendera Islam. Begitu dikibarkan di Saudi, tangkap polisi baru lo iya bukan bendera tauhid. Itu bendera Hizbut Tahrir. Redaksi HTI-nya di mana kalau ini dianggap bendera HTI? Lagi pula kalau ini bendera HTI, apa sih salah HTI? Ini kalimat mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah kalau kita dipaksa menjauh dari agama kita, menjauh dari kalimat tauhid, ini kan sama saja ingin menjauhkan umat Islam dari agamanya. Saya punya bendera tauhid banyak macam-macam. Nggak pernah saya melarang bendera tauhid. Tetapi bendera tauhid yang disalahgunakan untuk menekan orang lain, untuk menjelekkan orang lain, itu yang saya lawan. Khilafah Islam. Al-Ummah turi
Tajdid Khilafah Islamiyah. Terus lanjutkan perjuangan ini. Apapun yang terjadi di depan sana. Berulang kali Indonesia ini akan diruntuhkan. Ini zamannya Pak Jokowi. Presiden kita bagaimanapun juga harus kita jaga. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan kita untuk berkhianat kepada pemerintahan yang sah yang sudah kita sepakati. Negara Arab itu runtuh, Libya, Libanon, Irak, Syam, semua masyarakatnya dihasut untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Perubahan yang harus kita lakukan adalah perubahan untuk menegakkan khilafah. Khilafah. Sekarang Libya hancur, Irak hancur, Indonesia akan difungsikan dengan yang sama. Hati-hati. Apa hukum menegakkan khilafah, saudara-saudara? Bagi kita Muslim sejati, tak ada kata mundur dalam berjuang bagi tegaknya syariah dan khilafah. Khilafah itu punya visi untuk menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Di situ disebutkan pemimpin daripada sistem khilafah itu disebut sebagai khalifah atau imam atau amirul mu'minin. Negara Pancasila ini sudah final. Kalau ada yang keluar dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar 45, dari NKRI, dari kebinekaan kita, itu hal yang sangat fundamental sekali. Kalau ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk. Saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila. Seperti diketahui, Ahmad Kosinudin pernah menjadi pengacara Gus Nur yang terdakwa kasus ujaran kebencian dalam ceramah-ceramahnya. Ahmad Kosinudin juga pernah menjadi Direktur Pusat Kajian dan Bantuan Hukum Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Pada tahun 2020, Ahmad Kosinudin juga pernah ditangkap polisi. Ia ditangkap atas tudingan menebar berita palsu, namun tidak sempat ditahan. Rekam jejak Kosinudin, ternyata akhir-akhir ini baru tercium bau-bau khilafah. Karena Kosinudin sangat optimis dengan konten di media sosialnya tentang masa depan khilafah dijadikan sebagai sistem di sebuah negara dengan menggantikan sistem demokrasi. Sangat disayangkan pengetahuan Kosinudin. Seharusnya pengetahuan ini tidak digunakan untuk sesuatu yang tidak baik, yakni khilafah. Khilafah dinilai tidak baik karena ia bersifat imajinatif. Khilafah tidak bakal terwujud dan benar-benar menjadi sistem di suatu negara, apalagi di seluruh dunia, karena mustahil terwujudnya sistem pemerintahan yang diakui oleh seluruh negara di penjuru dunia. Kita tidak habis pikir, semangat mengusung khilafah dalam memperjuangkan sistem ini. Mereka seakan-akan mengharapkan sesuatu yang bermanfaat sedikit pun, sehingga tidak bernilai apapun. Mereka tampil di belakang khilafah hanya untuk menjadi oposisi pemerintah dengan tujuan politis. Mereka hanya untuk melumpuhkan kekuasaan pemerintah sehingga mereka dapat merebutnya. Pengusung khilafah sesungguhnya membual saja. Mereka tidak percaya atas apa yang diperjuangkan. Sangat mungkin ketika kekuasaan didapat, mereka pasti tidak bakal memperjuangkan khilafah lagi. Mereka akan tetap kembali ke demokrasi karena hati nurani mereka hanya terpaut terhadap demokrasi. Sadar atau tidak, pengusung khilafah dalam hati nuraninya ingat bahwa demokrasi merupakan sesuatu sistem yang dibangun dengan darah perjuangan oleh beberapa pahlawan bangsa. Sangat tidak bermoral orang-orang yang tidak memperjuangkan apalagi bersikeras menggantikan demokrasi dengan sistem yang lain. Karena perjuangan mereka yang sesungguhnya bukan untuk khilafah, tapi hanya untuk melumpuhkan kekuasaan pemerintah. Maka tidak boleh baper merespons setiap argumentasi yang disampaikan mereka tentang khilafah.
anggap semua argumentasi mereka sebatas membual saja. Maka dari itu, pemerintah atau rakyat tidak boleh terpengaruh dengan modus khilafah yang dikampanyekan oleh pengusungnya. Tetaplah bersikap optimis dalam menjalankan sistem demokrasi tanpa berpikir negatif yang dapat merusak sistem demokrasi yang sudah ada. Pikiran negatif ini akan berakibat negatif pula terhadap masa depan seseorang. Qosinuddin itu adalah seorang politikus. Pasti pikirannya tidak selurus agamawan fundamentalis. Qosinuddin pasti punya kepentingan di balik semua kampanyenya tentang khilafah. Secara general, kepentingan yang dimaksud adalah kekuasaan. Qosinuddin pasti sadar bahwa tidak ada musuh yang abadi di dalam politik. Sebaliknya, tidak ada teman yang abadi pula di dalam politik. Boleh jadi sekarang di saat berjuang menggapai kepentingan yang dirahasiakan, Qosinuddin masih sangat soulmate dengan pengusung khilafah. Karena sekarang mereka sepemikiran, tapi begitu kepentingan itu tercapai, Qosinuddin pasti berubah haluan dengan memusuhi khilafah. Percayalah.